Orang yang mau dimuridkan saudara adalah orang yang dengan sengaja tersedia dan bersedia mengkomitmenkan dirinya untuk terlibat dan setia mengikuti proses yang Tuhan telah sediakan atas setiap kita. Orang yang datang dengan hati yang terbuka akan mengalami yang namanya perubahan hidup. Sedangkan orang yang menolak proses akan sulit bertumbuh dan mengalami perubahan hidup. Karena hati yang terbuka menghasilkan transformasi hidup, menghasilkan perubahan hidup. Sedangkan hati yang keras membuat seseorang tetap hidup dengan karakter yang sama. Waktu kita berubah, cara kita mengampuni menjadi seperti Kristus. Waktu saudara disakiti luar biasa, waktu saudara berubah hidup saudara semakin serupa dengan Kristus, saudara nggak struggle lagi untuk mengampuni orang itu. Karena ketika saudara mengampuni dia, berkat yang diberikan kepada saudara. Oke, masih melanjutkan tema bulanan yang sama tentang discipleship atau pemuridan. Melalui sermon di minggu lalu, Pastor Nancy menyampaikan sebuah pesan yang bagi saya pribadi dan saya percaya ini juga sebagai pesan yang kuat buat saudara, bahwa ini juga membuka cara pandang kita dan mengingatkan kita bahwa tulang punggung daripada gereja ini bukanlah terletak di event atau bahkan ibadah di hari Minggu. Tentu saja saudara, semuanya itu penting. Setiap event yang kita lakukan dalam gereja ini, setiap ibadah yang kita lakukan di gereja ini sangatlah begitu penting. Tetapi saudara, yang menjadi kekuatan utama dan backbone daripada gereja ini terletak di dalam pemuridan yang terjadi melalui home atau House of Maturity and Evangelism. Pastor Nancy juga mengingatkan kita bahwa pemuridan adalah komitmen, katakan komitmen. Komitmen terhadap sebuah proses perjalanan transformasi. Artinya adalah pemuridan bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan, tetapi pemuridan adalah sebuah proses yang harus dijalani. Orang yang mau dimuridkan saudara adalah orang yang dengan sengaja tersedia dan bersedia mengkomitmenkan dirinya untuk terlibat dan setia mengikuti proses yang Tuhan telah sediakan atas setiap kita. Saudara, proses itu mungkin tidak selalu mudah, saya percaya itu. Tetapi tujuan akhirnya adalah sangat begitu jelas daripada pemuridan, yaitu mengalami transformasi, mengalami perubahan hidup. Sehingga hidup kita semakin serupa, sehingga hidup kita semakin segambar dengan Kristus. Saudara, namanya juga sebuah proses saudara. Karena itu orang-orang yang ada di dalamnya bukanlah orang-orang yang sempurna. Sekali lagi, karena pemuridan adalah sebuah proses, tentulah orang-orang yang di dalamnya itu bukanlah orang-orang yang sempurna. Orang-orang di dalam pemuridan itu bukanlah orang-orang yang tidak bercacat celah, dan juga bukan orang-orang yang tidak punya kekurangan. Sebaliknya saudara, mereka
kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang menyadari bahwa mereka masih perlu dibentuk. Kita masih perlu dibentuk. Kita masih perlu diubahkan. Hidup kita masih perlu dibangun hidupnya supaya semakin serupa dan segambar dan mengalami kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Katakan amin. Tetapi saudara, ada pertanyaan yang penting untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Kalau pemuridan adalah sebuah proses transformasi, mengapa ada orang yang bertumbuh dengan baik dalam proses pemuridan itu, sementara ada juga orang-orang yang pertumbuhannya terasa lambat atau yang paling disesalkan saudara berhenti sampai di situ? Apa yang membedakan keduanya? Jawabannya adalah tentu saja bukan karena Tuhan membedakan kasih-Nya. Tuhan tidak pernah membedakan kasih-Nya kepada Pastor Andri, Pastor Nancy, Pastor Boy, dan juga saudara di tempat ini. Tentunya kasih Tuhan itu diberikan atas setiap kita sama saudara. Bukan juga karena proses pemuridan yang berbeda. Karena kita melakukan hal yang sama di setiap home, di setiap pemuridan di dalam gereja ini. Seringkali saudara, tahukah saudara, perbedaannya terletak pada respon dan sikap hati seseorang terhadap proses yang Tuhan izinkan. Boleh sama-sama katakan respons dan sikap hati. Saudara, sebab pemuridan tidak hanya membutuhkan kehadiran kita. Jadi pemuridan itu tidak hanya berhenti saudara hadir, tetapi berlanjut di dalam penyerahan diri kita kepada Tuhan. Jadi saudara tidak hanya cukup hadir di dalam home, di dalam komsel, di dalam pemuridan, tetapi saudara berlanjut, saudara menyerahkan hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara dengar ini bahwa sebab pemuridan tidak hanya membutuhkan kehadiran kita, tidak hanya membutuhkan kehadiran kita, tetapi juga penyerahan diri kita. Saudara tidak cukup hanya hadir dalam home atau mengikuti setiap pertemuan, karena hadir di dalam kegiatan home adalah satu hal, tetapi hidup di luar kehadiran home itu adalah hal yang lainnya. Katakan amin. Saudara, Tuhan tentulah sangat-sangat rindu menemukan hati yang tetap mau diajar. Tuhan begitu rindu bagaimana hati kita bisa dikoreksi, bisa dibentuk. Dan Tuhan begitu rindu hati kita mau taat kepada firman-Nya. Dan ini yang kita bangun bersama-sama di dalam pemuridan yang kita sebutkan home di dalam rumah itu. Di rumah ini saudara. Oleh sebab itu saudara, pagi ini saya mengajak setiap kita untuk melihat kembali seperti apa seharusnya respon dan sikap hati kita sebagai seorang murid yang benar di dalam pemuridan. Ambil catatan saudara boleh mencatat apa yang boleh disampaikan pada pagi hari ini. Dan pagi ini saudara, saya memberikan judul khotbah saya adalah dibentuk. Katakan dibentuk. Saudara, kalau hari ini Tuhan membawa kita masuk ke dalam proses pemuridan, pertanyaannya saudara bukan lagi apakah saya sudah sempurna. Karena tentunya saudara, setiap kita yang ada di tempat ini tidak ada yang sempurna. Bahkan saya yang berdiri di tempat ini tidaklah sempurna saudara. Tetapi pertanyaannya pagi ini adalah apakah saya bersedia dibentuk? Ini yang menjadi pertanyaan pagi hari ini saudara. Karena Tuhan tidak pernah menunggu kita menjadi sempurna. Sekali lagi saya sampaikan, Tuhan tidak pernah menunggu kita menjadi sempurna. Terlebih dahulu baru kemudian memuridkan kita. Tuhan gak melihat kesempurnaan kita. Justru saudara, Dia memanggil kita apa adanya. Lalu melalui proses pemuridan, Dia membentuk kita menjadi seperti Kristus. Amanat agung di dalam Matius 28, dan ini adalah firman Tuhan yang sudah terlalu sering kita dengar saudara. Dan saya mau sampaikan kepada saudara kembali lagi. Di dalam Matius 28 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ada kata murid di sini. Dan selanjutnya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepadamu. Yang pertama ada kata murid, menjadikan murid. Kemudian ajarlah mereka, mengajarkan apa yang Tuhan lakukan dan teladankan untuk setiap orang-orang yang kita boleh muridkan dalam nama Yesus.
Namun saudara, untuk menjadi seorang murid Kristus ada hal yang sangat menentukan keberhasilan proses pemuridan itu, yaitu respon hati kita. Makanya saya tadi di awal saya sampaikan bahwa kunci daripada keberhasilan daripada pemuridan itu salah satunya terletak di dalam respon dan sikap hati saudara. Saudara bisa catat ini, orang yang datang dengan hati yang terbuka akan mengalami yang namanya perubahan hidup. Sedangkan orang yang menolak proses akan sulit bertumbuh dan mengalami perubahan hidup. Artinya saudara, Tuhan selalu siap mengubah hidup kita. Tuhan itu terlalu siap untuk mengubah setiap kehidupan kita. Pertanyaannya bukan apakah Tuhan sanggup mengubah hidup kita, bukan apakah Tuhan sanggup mengubah kita, tetapi pertanyaannya adalah apakah kita mau menyerahkan hati kita sepenuhnya untuk dibentuk oleh Tuhan. Karena hati yang terbuka menghasilkan transformasi hidup, menghasilkan perubahan hidup. Sedangkan hati yang keras membuat seseorang tetap hidup dengan karakter yang sama. Boleh senggol kanan kiri saudara, jangan keras-keras ya gitu. Ditekan, jangan keras-keras gitu ya. Saudara, keberhasilan pemuridan tidak ditentukan oleh seberapa yang kita ketahui, tetapi oleh seberapa besar kita membuka hati kita kepada Tuhan. Karena itu saudara, marilah kita melihat sikap hati yang pertama yang saya mau bagikan, di mana supaya setiap kita memiliki respon hati ini, supaya setiap kita memiliki sikap hati ini. Poin yang pertama adalah datanglah dengan apa adanya. Katakan, datanglah dengan apa adanya. Senggol lagi kanan kiri saudara, datanglah dengan apa adanya. Seringkali saudara, ketika kita mendengar yang namanya pemuridan, kita langsung berpikir bahwa pemuridan adalah tentang belajar Alkitab. Pemuridan bicara tentang mengikuti kelas. Pemuridan bicara tentang bergabung di dalam komunitas. Saudara, sekali lagi saya mau sampaikan itu teramat penting, tetapi itu part of discipleship. Itu adalah bagian daripada pemuridan. Karena di dalam pemuridan kita baca firman, di dalam pemuridan kita juga ada tergabung di dalam komunitas sehat yang kita sebut home. Tetapi saudara, jangan sampai saudara lupa bahwa tujuan utama daripada pemuridan adalah hidup kita mengalami perubahan hidup. Hidup kita mengalami transformasi, perubahan hidup setiap hari. Makanya dikatakan semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Bukan dikatakan bahwa hari itu engkau terima Yesus, hari itu hidupmu sempurna. No saudara. Makanya ada kata semakin. Artinya adalah kita setiap hari berubah pola pikir kita, berubah perilaku kita. Dan akhirnya kita semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Katakan amin. Artinya saudara, bukan supaya kita menjadi orang yang paling banyak tahu tentang Alkitab, melainkan supaya setiap hari hidup kita semakin berubah dan semakin serupa di dalam Kristus. Dengan kata lain, saya sederhanakan bahwa tujuan kita bukan menjadi orang yang paling banyak tahu tentang Alkitab saudara, tetapi menjadi orang yang paling banyak menghidupi dan taat terhadap firman Tuhan. Saya tidak anti saudara bahwa saudara hafal dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Tetapi yang mau saya garis bawahi di sini adalah jangan sampai kita hafal firman Tuhan, tahu firman Tuhan, tetapi kita hanya berhenti di pengetahuan kita, tetapi kita tidak berlanjut kepada apa? Kepada perubahan hidup saudara. Jangan sampai kita tahu paling banyak tentang Alkitab, melainkan supaya setiap hari hidup kita semakin berubah dan semakin serupa di dalam Kristus. Katakan amin. Saudara, waktu kita berubah, waktu kita semakin serupa dengan Kristus, apa yang terjadi saudara? Yang terjadi adalah cara kita mengasihi orang lain bisa menjadi seperti cara Kristus. Cara kita yang dulu susah mengasihi orang ini, apalagi waktu saudara melihat mukanya saudara, waduh kesal banget saudara. Kalau ada jalan, ada dua jalan, saudara akan hindari jalan itu supaya tidak ketemu orang ini. Waktu saudara tidak berubah pola pikir saudara. Tapi waktu berubah pola pikir saudara, saudara semakin segambar dengan Kristus, cara mengasihi saudara berbeda. Cara mengasihi saudara sama seperti Kristus. Sekalipun sudah di depan sana,
Dia yang buang muka saudara. Saudara dengan tegak berdiri datang menghampiri dia dan ngobrol dengan dia, mengasihi dia. Sekalipun saudara disakiti, itulah yang firman Tuhan katakan. Waktu kita berubah, cara kita mengampuni menjadi seperti Kristus. Waktu saudara disakiti luar biasa, waktu saudara berubah hidup saudara semakin serupa dengan Kristus, saudara nggak struggle lagi untuk mengampuni orang itu. Karena ketika saudara mengampuni dia, berkat yang diberikan kepada saudara. Katakan amin. Gak gampang saudara, makanya semakin serupa dengan Kristus. Every day, day by day saudara taruh hidup saudara di dalam Kristus dan saudara terhubung di dalam pemuridan. Apa juga yang berubah saudara? Cara kita melayani menjadi seperti Kristus. Bukan melayani hanya karena jadwal saudara, tetapi karena saudara sadar bahwa hari ini saudara ada karena akibat daripada Yesus sudah melayani hidup saudara. Jangan melayani datang karena saudara mau dilihat apalagi di panggung ini. Jangan datang ke ibadah ini supaya saudara dipoto gitu ya. Nanti di sosial media terpampang nyata kegantengan dan kecantikan saya. Bukan itu saudara. Kita datang melayani itu karena pure di mana hati kita benar di hadapan Tuhan. Tuhan sudah melayani hidup kita terlebih dahulu. Dan selanjutnya saudara, karakter kita juga semakin mencerminkan Kristus. Semakin mencerminkan Kristus. Jadi pulang daripada tempat ini tidak ada satupun penghakiman dalam diri saudara. Karena apa? Karena semakin serupa dan segambar, semakin dan semakin menyerupai Kristus. Katakan amin. Jadi saudara bisa catat ini, ukuran keberhasilan pemuridan bukanlah seberapa banyak pengetahuan yang kita miliki, tetapi seberapa jauh hidup kita telah diubahkan. Katakan diubahkan. Karena itu saudara, pemuridan bukan sekedar proses belajar. Pemuridan itu bukan sekedar proses belajar, tetapi proses untuk hidup kita mau dibentuk. Katakan amin. Saudara, sekali lagi saya tidak anti dengan orang-orang yang tahu firman dari Kejadian sampai Wahyu. It's good, very good. Ya. Tapi sebaliknya saudara, ada orang yang hafal banyak ayat Alkitab, tetapi masih mudah marah, gak mau mengampuni, sulit mengampuni, sombong kali gitu ya. Dan egois sekali pun, pakai kali pula. Itu ya. Ada orang-orang memang yang tahu firman tetapi tidak menghidupi, hanya sekedar di dalam pengetahuan kita. Apakah itu salah saudara? Sekali lagi saya tidak anti saudara supaya tidak hanya berhenti di sini firman itu, tetapi kita impartasikan, kita hidupi, kita lakukan. Dan itu kita kerjakan setiap hari. Sampai kedatangan Tuhan, sampai kita dipanggil oleh Bapa di sorga. Katakan amin. Sebaliknya saudara, ada orang yang mungkin belum mengetahui banyak hal. Dia tahu sedikit saudara. Enggak banyak seperti orang-orang ahli Taurat itu saudara. Ahli Taurat tahu banyak saudara. Dari A sampai Z dia tahu saudara. Tetapi yang menjadi bagian kita bukan tahu banyak tentang orang hukum Taurat, ahli Farisi. Tetapi bagian kita adalah sekalipun kita tahu firman sedikit, tetapi kita menghidupi itu. Dan kita belajar kepada ketaatan, kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Katakan amin. Dan itulah yang disebut namanya pertumbuhan. Karena Tuhan tidak sedang mencari orang yang sudah sempurna, tetapi Tuhan mencari orang yang mau dibentuk. Saudara, kalau kita boleh melihat beberapa tokoh di Alkitab, saudara, kita boleh melihat bagaimana Musa dibentuk Tuhan selama bertahun-tahun di padang gurun. Luar biasa proses daripada Musa. Sampai akhirnya karena proses itu saudara, akhirnya firman Tuhan berkata, kita mencatat bahwa Musa tidak kelak sampai kepada tanah Kanaan. Ada proses yang dilakukan, ada proses yang dialami oleh Musa di situ. Saudara, Yusuf juga dibentuk melalui penolakan dan penderitaan. Bagaimana dia dijual oleh saudara-saudaranya. Bagaimana dia dikagumi oleh tante Potifar. Bagaimana dia dicintai, menggebu-gebu untuk boleh mencintai si Yusuf. Dan itu proses yang luar biasa yang dia alami saudara. Tuh Alkitab yang lainnya adalah Petrus dibentuk melalui kegagalannya menyangkal Yesus. Jelas-jelas dia menyangkal Yesus saudara. Dia lebih luar biasa daripada hidup kita lebih luar biasa daripada Petrus. Karena kita tidak menyangkal Yesus begitu ya. Selanjutnya Paulus dibentuk melalui berbagai penderitaan dan juga tantangan.
Saudara, kalau kita membaca Alkitab, kita akan melihat bahwa tidak ada satupun tokoh yang langsung dipakai Tuhan dalam keadaan sudah sempurna. Tuhan memanggil mereka apa adanya, lalu membentuk mereka melalui sebuah proses. Itulah yang dialami oleh Musa, itulah yang dialami oleh Paulus, itulah yang dialami oleh Daud, Yusuf, Petrus. Dan Tuhan tidak melihat kesempurnaan dan kebaikan mereka, tetapi Tuhan mau membentuk mereka. Artinya saudara, Tuhan lebih tertarik membentuk karakter kita daripada sekedar memakai kemampuan kita. Seringkali saudara, kita berkata di dalam hati kita, nanti kalau saya sudah berubah, baru saya ikut pemuridan deh. Nanti kalau hidup saya sudah beres dulu, baru saya melayani. Tadi itu aku menginjak nyamuk mati, aku berdosa. Tunggu dulu, aku tidak menginjak nyamuk, tidak membunuh nyamuk, begitu ya. Kadang-kadang kita bilang nanti kalau hidup saya sudah beres dulu baru melayani. Sampai kapan saudara? Sampai ayam tumbuh gigi. Tidak akan terjadi itu saudara. Karena apa? Saudara self-center. Saudara melihat hidup saudara. Adakah saudara melihat ayam tumbuh gigi? Artinya itu tidak akan pernah terjadi, begitu ya. So saudara jangan self-center, tetapi saudara melihat kepada Kristus. Nanti kalau saya sudah tidak jatuh dalam dosa, baru saya sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dengar baik saudara, kalau ini sebagai standarisasi orang percaya, Tuhan gak perlu mati di kayu salib saudara. Dia mati karena dia tahu kekurangan saudara. Dia mati karena tahu kelemahan saudara. Dia mati karena dia tahu pun saudara bisa jatuh. Dan Yesus memanggil orang-orang yang hidupnya belum sempurna. Mengapa Yesus memilih mereka saudara? Karena Yesus tidak hanya melihat siapa mereka saat itu, tetapi juga melihat siapa mereka nanti setelah dibentuk olehnya. Mari kita sama-sama baca di dalam Yohanes 15 ayat 16 dalam terjemahan sederhana Indonesianya dikatakan, bukan kamu yang memilih untuk menjadi murid-muridku kata Tuhan, tetapi akulah Yesus yang memilih kamu untuk tugas itu. Dan inilah sebabnya aku mengangkat kamu, supaya kamu bekerja di ladangku dan memanen banyak hasil. Hasil yang kalian panen itu akan bertahan selama-lamanya. Karena kamu menjalankan tugas itu, Allah Bapa akan memberikan kepadamu apa saja yang kamu minta dengan tujuan untuk memuliakan aku. Jadi saudara, doa kita juga harus berubah saudara. Doa kita itu bukan untuk menjawab apa yang kita butuhkan, tetapi biar isi doa kita itu semuanya untuk memuliakan Tuhan. Ayat ini mengajarkan saudara bahwa Tuhan memilih kita bukan karena kita sudah layak, tetapi karena kasih karunia-Nya lah yang melayakkan saudara dan melayakkan hidup saya. Setelah memilih kita, barulah Tuhan mulai melakukan proses, barulah Tuhan mulai membentuk kita. Kalau kita melihat Simon Petrus saat pertama kali mengikut Yesus, Petrus adalah orang yang banyak bicara saudara. Sering bertindak tanpa berpikir. Jadi ya, melakukan segala sesuatu tanpa berpikir. Makanya dia berkata bahwa akhirnya dia jatuh di dalam apa? Penyangkalan akan Yesus. Bahkan saudara, Petrus juga pernah menyangkal Yesus 3 kali. Kalau kita hanya melihat masa lalunya saudara, mungkin kita akan berkata, Petrus ini gak layak menjadi pemimpin. Kalau kita melihat kegagalan pemimpin kita, pemimpin home, saudara akan berkata, ini gak layak ini pemimpin ini. Ini home leader saya ini gak layak ini. Kalau saudara melihat yang lalu. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan pun tidak pernah melihat itu yang masa lalu. So bagian kita saudara, sekalipun saudara melihat leader saudara mungkin tidak seperti standarisasi saudara, bukan berarti bahwa dia tidak dipilih oleh Tuhan. So belajar untuk apa saudara? Belajar untuk boleh tunduk. Boleh bersama-sama di dalam setiap pemuritan yang Tuhan boleh percayakan atas kehidupan kita. Saudara, setelah Petrus bertobat dan mau dipulihkan, Tuhan secara terus-menerus membentuk hidupnya. Hingga akhirnya saudara, Alkitab mencatat bahwa waktu dia berkhotbah 3.000 orang percaya saudara. Dari hidup yang menyangkal Yesus.
Dari seorang nelayan gak ada apa-apanya. Yang gak ada pendidikan, yang gak S1, S2, S3, S2, saudara. Tapi Tuhan memilih dia karena apa? Karena Petrus mau tetap dibentuk. Petrus mau tetap taat kepada Tuhan. Yang membedakan Petrus adalah bukan karena ia tidak pernah gagal. Tetapi karena ia tidak pernah berhenti datang kepada Yesus dan mau dibentuk, saudara. Saudara, mungkin pagi ini ada yang merasa saya masih kekurangan. Saya masih sering jatuh dalam dosa. Saya masih belum pantas melayani Tuhan. Saya belum cukup baik untuk pemuridan Tuhan. Jadi saya tidak akan mau ke home Regency itu Tuhan. Saya tidak mau ke home apa lagi? Home BB itu Tuhan. Home Green City itu Tuhan. Saya gak mau Tuhan. Karena apa? Saya belum pantas Tuhan. Kabar baiknya saudara, karena saudara gak pantas lah, makanya kita ajak saudara home. Ada amin? Kalau itu yang saudara rasakan hari ini, kabar baiknya adalah Yesus tetap memanggil saudara. Kakak senggol kanan kiri kanan, Yesus tetap memanggil kau, bilang. Saudara, pemuridan bukan tempat bagi orang-orang yang sudah sempurna. Pemuridan adalah tempat di mana orang-orang yang sadar, orang yang dirinya membutuhkan Tuhan dan berkata, Tuhan inilah saya. Saya sekarang kurang Tuhan. Saya masih ada kekurangan Tuhan. Bentuklah saya menjadi pribadi yang kau kehendaki. Makanya kita perlu dan kita encourage saudara untuk apa? Untuk masuk di dalam home, masuk di dalam komunitas. Dan dengar ini saudara, selama hati kita tetap terbuka, Tuhan sanggup mengubah apa yang tidak mampu kita ubah sendiri. Selama hati kita terbuka. Karena itu jangan kau tunggu. Jangan kau tunggu Jo. Benarkah bahasa Manadonya Tur? Betul ya. Jangan kau tunggu dulu. Kalau lagu bagus, jangan tunggu lama-lama, itu bagus saudara. Tapi kalau untuk ke home, jangan tunggu kau lama-lama. Segera saja, nanti penuh di depan itu pendaftaran home. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Saudara, datanglah dengan apa adanya dirimu, karena Tuhan menerima kita padanya, tetapi Dia terlalu mengasihi kita untuk membiarkan kita tetap seperti apa adanya. Saudara, agar kita lebih mudah menangkap makna pemuridan, izinkan saya untuk boleh memberikan dua ilustrasi ini. Ilustrasi yang pertama adalah tentang seseorang yang datang ke rumah sakit. Katakan seseorang yang datang ke rumah sakit. Diboleh ya, seseorang yang datang ke rumah sakit, saudara. Coba bayangkan saudara, seseorang sedang sakit parah. Ini sudah sakit parah saudara. Tetapi ia berkata, saya akan ke rumah sakit kalau saya sudah sembuh katanya. Ini kan sesuatu hal yang aneh dan terdengar aneh. Dan yang menurut saya gak lucu juga sih. Kalau orang yang sudah sekarat gitu ya, dia bilang saya mau ke rumah sakit kalau saya sudah sembuh. Pasti kalau saudara ketemuin orang-orang begini, pasti saudara kayak mananya ini orang udah sakit kali pun tapi gak mau ke rumah sakit gitu ya. Justru saudara, orang datang ke rumah sakit karena apa? Karena dia sedang sakit. Karena rumah sakit itu bukan tempat rekreasi yang saudara bisa permainan anak di situ atau air terjun di situ, saudara. Tujuan daripada kita ke sana adalah karena kita mau sembuh. Tujuan lain adalah kita menjenguk orang yang sakit. Tetapi di rumah sakit itu adalah orang-orang tempatnya yang sakit. Di sanalah mereka diperiksa, di sanalah mereka dirawat, dipulihkan, saudara. Yang mau saya sampaikan, saya tidak sedang mempromosikan rumah sakit, tetapi saya mau menyampaikan kepada saudara, begitu juga dengan pemuridan saudara. Seringkali kita berpikir, nanti kalau saya sudah baik, baru saya ikut pemuridan. Nanti kalau saya sudah sembuh, baru saya ke rumah sakit. Karena kita berpikir seperti itu saudara. Tunggu saya luar biasa dulu, baru saya mau dimuridkan. Nanti kalau hidup saya sudah beres dulu, baru saya melayani. Padahal saudara, pemuridan bukan tempat untuk orang yang sudah sempurna. Sekali lagi, pemuridan itu bukan untuk tempat orang yang sempurna. Karena waktu saudara pergi ke sana, saudara pakai kacamata saudara bisa kecewa juga. Kalau kacamata saudara ini saudara pakai, orang-orang di home itu adalah orang-orang sempurna. Saudara pasti kecewa.
Dengar kata saya, pasti kecewa. Tapi waktu saudara buka kacamata saudara, bahwa saudara tahu bahwa orang-orang di home itu juga tidak sempurna seperti diri saudara, saudara akan legowo, saudara akan melihat jelas. Kalau begini saya nggak bisa lihat saudara. Tapi waktu saudara membuka kacamata itu, saudara pakai kacamata daripada Kristus, oh dia memang tidak sempurna, saya juga tidak sempurna. That's why orang yang datang dengan tidak sempurna ini, dengan orang yang ada di home yang tidak sempurna ini, datang bersama-sama di dalam pemuritan, saling mendoakan, saling mendukung, saling menerima apa adanya. Terjadi yang namanya pertumbuhan saudara. Jadi kalau ada di home jangan kau lihat lagi ya. Jangan bapak ibu saudara boleh lihat lagi di home itu. Ini enggak ini. Gitu ya, jangan sampai seperti itu, kita bertobat hari ini. Katakan amin. Ilustrasi yang kedua saudara, tanah liat di tangan tukang periuk. Pernahkah kita melihat seseorang pengrajin membuat sebuah guci saudara? Dan sejujurnya saudara, saya juga nggak pernah lihat secara nyata. Ini saya search di Google saudara. Dan ilustrasi yang kedua ini bicara tentang tanah liat di tangan tukang periuk. Tanah liat yang awalnya tidak berbentuk saudara, kotor saudara. Enggak seperti tanah liat itu ada di sini. Bukan seperti itu. Tanah liat awalnya tidak berbentuk. Bukan hanya tidak berbentuk tetapi kotor dan juga lembek saudara. Ada kerikil-kerikil, ada pasir-pasir yang harus diambilin satu-satu. Karena waktu itu ada, maka guci ini tidak akan jadi dengan baik. Habis itu tukang periuk mengambilnya, memutar, menekan, membasahi dan membentuknya sedikit demi sedikit. Dari awalnya hanya menjadi tanah liat yang tidak berbentuk, kotor dan juga lembek, banyak pasirnya. Kemudian tukang periuk mengambilnya, memutar, menekan, membasahi, memisahkan kerikil-kerikil itu. Dan membentuknya sedikit demi sedikit. Saudara, waktu si tukang periuk ini mengambil, menyisihkan, menekan, dan juga membasahi, membentuk. Semua proses itu bukan untuk merusak daripada guci itu saudara. Bukan merusak daripada benda itu, tetapi untuk menghasilkan sesuatu yang indah dan berguna. Itulah tujuan daripada si tukang periuk ini memisahkan. Yang akhirnya merusak daripada si guci itu. Saudara, kita sering seperti tanah liat itu saudara. Masih banyak kekurangan. Kerikil-kerikil itu mungkin kekurangan kita. Mungkin luka kita, kegagalan saudara, bahkan dosa saudara. Namun Tuhan tidak berkata kepada kita, kalau kamu sudah menjadi guci yang indah, baru datang kepadaku. Bukankah tukang periuk ini menggambarkan Tuhan atas kehidupan kita saudara? Bukankah kita seperti tanah liat yang semakin hari diproses, semakin hari hidupnya dikoreksi, dibangun, sampai kita semakin serupa dan segambar. Sama seperti guci yang seperti kotoran itu yang tidak berbentuk, akhirnya menjadi guci yang indah dan harganya mahal saudara. Saudara, justru Tuhan berkata, datanglah kepadaku sebagai tanah liat. Biarlah Tuhan menjadi sang pembentuk. Selama kita tetap berada di tangannya, tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dibentuk menjadi sesuatu yang indah. Kalau hari ini saudara berkata, Tuhan Yesus, hidupku sudah terlalu rusak Tuhan. Kayaknya gak bisa lagi diperbaiki Tuhan. Itu kata saudara, bukan kata Tuhan. Kalau Tuhan berkata koma dalam hidup saudara, ngapain saudara kasih titik dalam hidup saudara? Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 18, Tuhan adalah penjunan agung dan kitalah tanah liat di tangannya. Waktu kita hidup di dalam Tuhan, sebagai tanah liat yang awalnya datang sama Tuhan, kita pasti akan dibentuk, akan dijadikan menjadi orang yang semakin baik hidupnya dan semakin berharga hidup kita. Saudara, kedua ilustrasi ini mengajarkan satu kebenaran yang sama. Orang datang ke rumah sakit bukan karena sudah sehat, tetapi karena ia ingin disembuhkan. Markus 2 berkata, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Jadi saudara jangan menghindari pemuridan, jangan menghindari home, karena saudara masih merasa kurang. Dan kabar baiknya, home menerima saudara apa adanya saudara.
Demikian juga saudara, tanah liat tidak datang kepada tukang periuk karena sudah indah, tetapi supaya dibentuk menjadi sesuatu yang bernilai. Begitu juga pula saudara di dalam pemuridan, di dalam home yang kita lakukan di gereja ini. Kita tidak datang karena hidup kita sudah sempurna, karakter kita sudah baik, karakter kita sudah seperti Kristus, sudah holy kali, sudah pakai baju putih semua begitu ya. Kita datang apa adanya supaya Tuhan menyembuhkan kita yang sakit. Kita datang supaya kita dipulihkan. Kita datang supaya Tuhan membentuk kita setiap hari. Pemuridan adalah tempat di mana Tuhan bekerja, mengubah hidup kita. Semakin, katakan semakin. Semakin kita menyerahkan diri kepadanya, semakin karakter Kristus nyata di dalam hidup kita. Saya ulang sekali lagi, semakin saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, semakin hidup saudara akan semakin serupa, akan semakin segambar dengan Kristus saudara. Saudara, sebelum masuk ke poin yang kedua, dengan cepat saja mari kita merenungkan pertanyaan ini sejenak. Jika ada orang yang sakit atau orang-orang yang dianggap aneh datang kepada home saudara, apa kita siap menerima mereka? Kalau ada orang yang datang bertato luar biasa sampai mukanya pun ditato, kalau ada orang yang hari-hari ini begitu luar biasa, kalau ada orang yang saudara tahu dia dalam LGBT atau apapun itu, maukah saudara menerima? Kalau ada orang yang pemakai narkoba, maukah saudara menerima itu di home saudara? Maukah saudara direpotkan orang-orang yang seperti ini? Pertanyaan pagi ini adalah, maukah kita menerima mereka dengan apa adanya? Maukah kita merangkul mereka? Dan pertanyaan sekali lagi, karena saya tahu begitu repotnya memuridkan saudara. Sampai pusing kepala home leader semua. Sampai pusing kepala pastor boy. Sampai pusing home fasilitator. Kayak mana ini Tuhan caranya Tuhan? Semua repot saudara. Repot kali pun. Serius, repot kali pun. Pertanyaannya pagi ini adalah, maukah kita repot menerima orang-orang seperti ini? Ada apa? Kayak lesu kali kurasa. Kalau ada orang-orang seperti ini, bagaimana respon kita saudara? Saudara siap? Amen. Sesuai dengan iman saudara, nanti akan ada orang-orang yang datang ke home saudara. Katakan, amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Saudara, setelah kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya, sikap hati yang kedua yang harus dimiliki seorang murid Kristus adalah, poin kedua adalah izinkan Tuhan membentuk hidupmu. Dari datang apa adanya, menjadi mau dibentuk saudara. Saudara, banyak orang yang mau datang kepada Tuhan, tetapi tidak semua orang mau dibentuk oleh Tuhan. Banyak orang ingin menerima berkat Tuhan, tetapi tidak semua orang mau menerima proses Tuhan. Kalau ditanya siapa yang mau menerima uang 100 juta, jangankan tangan kita, kaki kita pun terangkat ke surga. Kalau ditanya siapa yang mau menerima berkat 100 juta, langsung saudara. Tapi kalau ditanya siapakah yang mau berproses dan menerima proses daripada Tuhan, terbuka pintu sana langsung kabur semuanya, begitu ya. Tetapi tidak ada di gereja GKS Balikpapan. Katakan amin. Saudara, tujuan utama pemuridan bukan hanya supaya Tuhan mengubah apa yang ada di sekitar kita, tetapi supaya Tuhan terlebih dahulu mengubah apa yang ada di dalam diri kita. Saudara, karena saudara tidak akan bisa mencegah apa yang di luar daripada saudara, tetapi saudara bisa mencegah apa yang terjadi di dalam saudara. Banyak orang, bahkan sama istri saya juga berkata seperti ini, kamu gak usah terlalu pusing-pusing mendengarkan kata orang. Kau itu punya 2 tangan yang dikasihkan oleh Tuhan, kau tak bisa kau lakukan menutup kuping orang atau menutup telinga orang. Yang bisa kau lakukan adalah tanganmu 2 diciptakan Tuhan, tutuplah telingamu kepada hal-hal yang gak membangun hidupmu. Saya selalu sampaikan seperti saudara. Makanya Tuhan hanya menciptakan 2 tangan. Kalau Tuhan memang tujuan kita adalah untuk menutup kuping orang, Tuhan pasti menciptakan 1000 tangan kita. Tapi masalahnya Tuhan menciptakan 2 tangan. Jadi yang saudara lakukan adalah, kalau saudara mendengar omongan orang yang tidak sesuai, atau saudara menjatuhkan hidup saudara, ambil tangan saudara, tempelkan saudara ke sini saudara. Boleh sama-sama tempel dulu? Nah begitu saudara. Tempelkan saudara, nggak dengar saudara. Kalau perlu saudara beli headset saudara, tutup kuping saudara, nggak akan dengar itu.
Amin. Karena seringkali saudara, masalah terbesar kita bukan tentang apa yang terjadi di luar, sekali lagi saya sampaikan. Saudara, sebuah benda tidak akan pernah berubah bentuk kalau ia tidak mau berada di tangan sang penjunan. Tanah liat tidak akan menjadi sebuah karya yang indah jika ia keluar dari tangan tukang periuk. Tanah liat itu juga tidak akan bisa jadi apa-apa kalau dia keluar daripada tangan penjunan itu. Demikian juga hidup kita, saudara, kita tidak akan mengalami perubahan hidup kalau kita terus mempertahankan cara kita sendiri dan menolak proses yang Tuhan izinkan atas setiap kita. So saudara, kalau ada proses hidup atas hidup kita, saudara, jangan kau tolak, saudara. Jangan Bapak Ibu tolak, saudara. Saudara, kalau saudara pikir walaupun saya berkata begini, saya juga lagi diproses sama Tuhan. Tapi tunggu, saudara, nanti waktu tepat saya akan sharing ini kepada saudara. Saya lagi diproses sama Tuhan luar biasa. Dan diproses oleh istri saya luar biasa. Tetapi kami berkata bahwa Tuhan, aku mau taat. Tuhan, aku mau, Tuhan tetap setia. Dan aku percaya waktu aku mau taat setia, bukan lagi, walaupun nangis-nangis saudara, tapi tangisan itu akan menjadi sorak-sorai dan sukacita yang akan kami terima. Pemuridan berarti menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan berkata, Tuhan, bukan hanya pakai saya tetapi bentuk saya. Bukan hanya berikan saya apa yang saya mau, tetapi ubah saya menjadi seperti yang Engkau mau. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan burimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perhatikan saudara, kata berubahlah. Paulus tidak berkata bahwa di dalam firman ini berubahlah karena kemampuanmu sendiri. Tetapi perubahan itu terjadi melalui pembaharuan budi, pembaharuan pola pikir yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Artinya saudara, perubahan hidup itu bukan sekedar usaha memperbaiki diri, tetapi hasil dari seseorang yang bersedia menyerahkan dirinya untuk dibentuk oleh Tuhan. Saudara, tapi masalahnya seringkali kita mau Tuhan memakai hidup kita, tetapi kita tidak mau Tuhan menyentuh area-area dalam hidup kita. Kita seringkali mau Tuhan pakai aku, tetapi waktu Tuhan menyentuh area-area yang sensitif itu, yang tidak dilihat orang, seringkali kita berontak, saudara. Saudara, kita mau Tuhan memakai talenta kita, tetapi tidak mau Tuhan memperbaiki karakter kita. Jadi setiap builders dan leaders yang sudah melayani di tempat ini, Tuhan memakai kita bukan karena talenta kita, saudara. Bersyukurlah atas talenta itu. Saya mau bilang masih banyak kali di luar sana lebih jago daripada saudara. Sampai gitarnya juga bisa dibalik-balikan begini, saudara. Tetap bunyi pula itu lagi. Gitu ya. Masih banyak orang yang jauh lebih hebat daripada saudara. Yang menjadi bagian saudara, apa yang saudara sombong, apa yang saudara sombongkan. Kan begitu. Di atas langit masih ada Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali kepada Petrus tadi, saudara. Ketika Yesus pertama kali memanggil Petrus, Yesus melihat potensi besar dalam dirinya. Tetapi Yesus juga melihat ada banyak hal yang harus dibentuk. Petrus adalah seseorang yang cepat bicara tadi, seperti saya sampaikan, mudah bereaksi dan mengandalkan kebutuhan sendiri. Ketika Yesus ditangkap, Petrus berkata, biarpun mereka Tuhan, biarpun semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak, kata Petrus. Karena apa? Karena Petrus merasa kuat. So jangan saudara menyombongkan diri karena Tuhan mempercayakan talenta itu kepada saudara. Kalau saudara jago main drum, kalau bukan Tuhan, kalau nanti terjadi sesuatu yang tidak saudara inginkan di luar sana, masihkah saudara bisa memain drum? Kalau saudara terlalu jago main gitar, kalau tangan saudara kecelakaan, saudara bisakah saudara bermain gitar dengan bagus? So jangan menyombongkan diri saudara sementara yang ada dalam hidup ini. Makanya saya bilang bahwa di atas langit masih ada Tuhan Yesus. Jadi sangat sombong-sombong saudara. Tapi saudara dengar ini, mengapa Tuhan mengizinkan Petrus mengalami kegagalan itu? Karena Tuhan sedang membentuk Petrus. Tuhan sedang menghancurkan rasa percaya dirinya yang salah.
dan menggantinya dengan ketergantungan kepada Tuhan. Saudara, terkadang proses pembentukan Tuhan pasti tidak selalu nyaman. Ada saat Tuhan menegur kita melalui firman-Nya. Ada saat Tuhan memakai komunitas untuk mengoreksi kita. Ada saat Tuhan mengizinkan keadaan sulit untuk membentuk karakter kita. Dan saya juga mengalami dengan istri saya, proses yang kami sedang hadapi membentuk respon hati kami. Dan kalau ada leader-leader saudara yang mengoreksi hidup saudara, bersyukurlah saudara. Karena kalau saudara tidak bukan karena mengasihi saudara, habis sekali suaranya mengoreksi saudara. Saudara, waktu seorang leader itu mau mengoreksi orang-orang yang ada di dalam home atau membangun hidupnya, mereka berdoa dulu saudara, berpuasa saudara, untuk bisa ngomong saudara. Sebegitu luar biasanya, sebegitu bagaimana Tuhan caranya aku bisa ngomong sama orang itu, mengoreksi. Berdoa saudara sampai lutut pun di kamarnya. Sampai puasa pun 40 hari 4 malam gak ada saudara. Gak sampai segitu karena beban yang ditanggung sama home leader di sini gak terlalu kuat, gak terlalu besar saudara. bukan saudara, tapi mereka berdoa saudara, minta hikmat sama Tuhan untuk mengoreksi, untuk membangun. Home leader katakan, I feel you. Karena itu saudara, seorang murid Kristus bukan orang yang berkata Tuhan ubah keadaan saya. Tetapi seorang murid berkata Tuhan ubah saya melalui keadaan ini. Saudara, dengar ini, pemuridan bukan hanya tentang mendapatkan informasi baru tentang Tuhan. Tetapi memberikan izin kepada Tuhan untuk mengubah kehidupan kita. Sebab murid sejati bukan hanya orang yang mendengar firman Tuhan. Tetapi orang yang membiarkan firman Tuhan itu mengoreksi, menegur dan membentuk hidupnya. Lukas 9 ayat 23 dalam terjemahan barunya dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Mengikuti Yesus berarti ada proses menyangkal diri. Ada keinginan yang harus diserahkan, ada karakter yang harus diubah, ada cara hidup yang harus diperbaharui saudara. Saudara, dari dua sikap hati yang kita pelajari hari ini, kita melihat bahwa pemuridan bukan hanya tentang hadir dalam sebuah komunitas, tetapi tentang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kesimpulan khotbah saya pada pagi hari ini adalah, saudara, hari ini kita belajar bahwa pemuridan bukan hanya tentang datang kepada Tuhan, tetapi tentang menyerahkan diri untuk dibentuk oleh Tuhan. Kita belajar dua sikap hati yang harus dimiliki seorang murid Kristus. Pertama adalah datanglah dengan apa adanya. Jangan menunggu hidup kita sempurna baru datang kepada Tuhan. Jangan menunggu semua masalah selesai baru mau mengikuti proses Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memanggil orang yang sudah sempurna. Tuhan memanggil orang yang bersedia dibentuk oleh Tuhan. Katakan amin. Kedua saudara, izinkan Tuhan membentuk hidup kita. Sebab datang kepada Tuhan adalah awal dari perjalanan. Tetapi dibentuk oleh Tuhan adalah proses yang membawa kita mengalami perubahan. Saudara, sama seperti pembentukan bejana, saya minta Mulmet sebentar untuk boleh menampilkan gambar daripada proses pembuatan bejana ini. Penyiapan tanah liat, gumpalan tanah mentah dibersihkan dari batu dan kotoran, pembentukan di atas roda tembikar dengan perhatian penuh. Tangan sang penjunan mulai membentuk bejana. Dia secara detail dia kerjakan itu. Supaya apa? Supaya bejana ini tidak cacat saudara. Pengiringan dan pembakaran tahap 1. Setelah dikeringkan, bejana melalui api untuk memperkuat dasarnya. Di hidup kita juga seperti saudara, dikoreksi, diberikan teguran. Memang gak enak saudara, tapi tujuannya adalah waktu di poin keempat, bagaimana mulai terlihat. Bagaimana yang jeleknya minta ampun dari tanah yang tidak dianggap, kemudian dibentuk. Setelah dibentuk dikasih di api lagi, sakit kali pun ini. Habis itu supaya apa tujuannya saudara? Supaya terjadilah poin yang keempat dan kelima ini. Supaya ada keindahan. Ada sesuatu yang baik yang keluar daripada hidup kita. That's why tujuan pemuridan itu adalah kita dibina hidupnya, kita dikoreksi hidupnya, kita dibangun hidupnya. Supaya apa? Supaya orang boleh melihat ini dalam hidup kita.
Sesuatu yang indah yaitu siapa? Bukan kita saudara, tetapi melalui hidup kita. Orang-orang lain melihat keindahan Yesus. Orang lain melihat betapa ternyata baiknya Tuhan. Ternyata betapa luar biasanya Tuhan yang dia sembah itu ya. Ternyata begitu indahnya hidup di dalam Tuhan. Dan akhirnya setelah itu penuh, pembakaran akhir selesai atau pencapaian dan penggunaan mulia. Bejana yang indah dan kuat saya dipakai untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Dan pertanyaan adalah, bukankah kita adalah bejana yang Tuhan pakai? Saudara, saya sebutkan di sini dipakai untuk maksud yang mulia. Dipakai hidup kita bukan supaya saudara terlihat, supaya saudara yang disanjung, tetapi melalui hidup saudara, Tuhan memuliakan Tuhan yang saudara sembah. Tuhan meninggikan Tuhan yang saudara sembah. Katakan amin. Jadi nggak ada bagian kita. Dan gambar yang awal dan akhir ini saudara boleh tampilkan, dan inilah yang terjadi saudara. Bahwa kalau orang, makanya saya sampaikan tadi, siapkah kita menerima orang-orang yang seperti ini saudara? Yang enggak dipandang sama saya. Kalau saudara diberikan bejana seperti ini, maukah saudara terima? Tak mau pun saudara, saya percaya. Kotoran itu begitu ya. Inilah proses awal yang kita kerjakan. Yang kita lakukan di dalam home, di dalam pemuridan. Diproses, dibentuk. Supaya proses akhir terlihatlah hal yang indah itu dalam setiap kehidupan kita. Saudara, pertanyaannya bukan apakah saya sudah sempurna, tetapi sama seperti bejana tadi, apakah saya masih mau dibentuk oleh Tuhan? Sebab selama kita tetap berada di tangan Tuhan, di tangan Sang Penjunan itu, hidup kita belum selesai saudara. Tuhan masih bekerja, Tuhan masih memulihkan, Tuhan masih mengubahkan setiap kehidupan kita. Saudara, boleh saya datang ke GKS Balikpapan tahun 2016, November saya masih ingat. Dan ini adalah gambar pertama di mana saya memberikan diri saya untuk tertanam di dalam home. Jadi saudara, dari 2017, karena masih ada pergejolakan yang dulu 2016 kalau nggak salah ya Kak Meria. Saya masih, udahlah ngapain juga berhome begitu ya. Waktu datang pertama kali November ke sini saudara. Dan mungkin di 2017 ini adalah pertama kali saya home di home-nya Kak Mary. Dan Kak Mary ini adalah sebagai home leader saya. Tepuk tangan dong buat Kak Mary. Ini pertama kali saya datang saudara. Saya masih muda dan hari itu masih ganteng kan. Jadi tidak berubah, malah ganteng kali pun begitu ya. Tidak apa-apa lah ya, agak apa sendiri ya. Nah, ini pertama kali saya ada di dalam home. Waktu itu saya masih ingat sekali, saya panggil Pastor Daniel Ko. Saya bilang, Ko Daniel gitu ya. Habis itu saya bertobat, ya Pastor gitu ya. Masih ingat ya Kak Meria, waktu itu saya panggil Ko sama Pastor Daniel. Lanjut, setelah saya sudah waktu itu single, saudara, saya memberikan diri saya tertanda dalam home. Berkembanglah hidup saya. Bertemulah saya dengan istri saya di dalam rumah ini. Dan akhirnya saya memutuskan juga next to home family saudara. Dan ini adalah home family saudara. Istri saya sedang garuk-garuk di situ. Dan ini ada, ganteng kali memang Ko Jeffrey ini ya, apalagi kalau senyum gitu ya. Oke, inilah saudara yang kami lakukan di home family saudara. Ada home leader saya, ada Cemega dan juga Ko Halim, tepuk tangan dong buat mereka. Nah ini home kita waktu itu di home family saudara. Kami mengkomitkan diri kami untuk tetap berlanjut untuk boleh dimuridkan. Dan pada kesempatan ini saya mau bilang sama Ko Halim, saya bilang sama Cemega, sama Kak Mary, thank you so much. Sudah membangun hidup kami. Thank you so much. Sudah ada dalam hidup kami. Dalam setiap musim hidup kami. Dan akhirnya saya boleh berdiri sampai dengan hari ini. Dan saya tidak akan pernah melupakan siapa yang memberikan saya makan. Yang mendoakan saya. Saya nggak pernah, saya tahu bahwa mereka selalu mendoakan saya. Kak Mary selalu mendoakan saya. Waktu itu saya masih ingat Kak Mary bilang, Kak thank you so much semangatnya. Orang-orang yang kakak muridan itu luar biasa loh. Sampai hari ini saya berdiri di sini, saya bilang sama Kak Mary. Bagaimana proses yang luar biasa Kak Mary alami waktu itu, cerita kepada saya waktu memuridkan. Saya hanya bilang, Kak Mary, jangan fokus kepada sesuatu yang gak baik, tetapi fokuslah kepada yang sudah bertumbuh, yang sudah engkau hasilkan sampai dengan hari ini.
Saya saudara sebagai bukti nyatanya. Kak Neta saudara yang sebagai leader di sini, dari home-nya, Lamria, semua leader saudara. Saya tahu saudara bahwa memuridkan itu gak gampang saudara. Gak gampang sama sekali. Tapi bersyukur kepada hati leader di tempat ini. Sekalipun dicabik-cabik, sekalipun tidak enak, mereka tetap taat. Dan bolehkah saudara, saya ajak saudara, boleh berikan apresiasi kepada leader saudara di tempat ini. Dan lanjut saudara, setelah saya sudah menikah, lanjut lagi, saya juga berhome saudara. Seperti yang home pastor kemarin bagikan, pastor juga berhome. Pastor juga dimuridkan saudara. Dan inilah yang secara reguler kami lakukan. Setiap bulannya kami dimuridkan, kami dimentoring oleh Pastor Daniel. Setiap pastor yang ada di sini. Pertanyaannya, pastor aja berhome masa kita nggak berhome, kan begitu ya kan? Kami tetap aktif di dalam home. Kami sharing, kami doa. Kami ngakak-ngakak juga sampai terpinggal-pinggal saudara ketawanya. Receh kali pun, tapi sampai nggak receh kayak dunia lah gitu ya. Tapi ketawa-ketawa juga gitu. Kita juga mengkomitkan diri kami juga di dalam home pastor.